Hai, kalian yang suka nyobain makeup baru, pasti nemu favorit sekaligus ada makeup yang agak dikesampingkan. Masih bagus, cuma kalau udah nemu kesukaan, pasti lebih sering pakai yang itu kan? Nah, gue pengen pakai makeup yang bagus tapi nggak masuk list tersebut. Nanti sambil jelasin kenapa. Soalnya produk ini bukan barang sekali pakai, dan kita nggak harus beli baru terus tiap pakai makeup. Nggak realistis. Biar lebih mudah, gue list di deskripsi nama produk dan pilihan shade-nya. Let's get to the video. Skip color corrector soalnya pada kepake, nggak masuk kriteria tema video ini. Oke, yang pertama, concealer second date, brand lokal. Satu hal yang bikin kadang nggak terpakai, padahal kualitasnya real bagus, adalah salah shade alias kegelapan. Alhasil gue pakai buat spot conceal aja. Buat step itu juga lagi ngabisin dulu punya Pixi. Dia creamy dan mudah di blend, ada feel hydrating dan minim creasing. Coveragenya sendiri medium to full. Enak banget buat daily makeup gitu. Soalnya ringan feel-nya. Packagingnya lucu juga. Hasil makeup pakai ini nggak bakal dempul in my opinion. Kelihatan lah ya, cukup nutup hasilnya. Apakah mungkin bakal gue beli ulang shade lebih kalau habis? Maybe. Misal concealer lain udah pada habis juga. Toh di muka oily acne prone gue kepake banget. Complexion semuka ini gue pilih foundationnya Gote. Cukup affordable, di bawah 60.000. Demen sih sama packagingnya. Pump praktis. Gue juga punya cushion punya Gote. Oren-oren. Bedanya, si cushion di gue tuh lebih dewy, glowy look. Sedangkan yang foundation ini condong ke matte. Bukan matte kering tapi ya, masih cukup ringan dan ada efek glow sedikit. Buat daily look oke lah dia. Gue pakai warna 04, which is shade tergelapnya, so Gote please diperbanyak pilihan warnanya. Coveragenya medium to full, bukan tipe keras sama dok dempul di muka. Soalnya itu tadi, matte finish cuma nggak ngeset banget dan ada efek glow. Di blendnya tanpa masalah patchy atau gimana. Oil control cukup, buat ketahanan I would say lumayan, nggak banyak kayak crack atau kering mengelupas. Longsor di area kayak hidung masih wajar. Ini hasilnya. Kelihatan kan? Matte bukan kering gitu. Concealer under eye. Kayaknya gue nggak gitu sering pakai concealer MOP ini karena nemu yang lebih ringan. Dia nih tipe-tipe concealer lebih ke full coverage, bertekstur creamy. Masih mudah di blend. Pas lagi mau coverage banget, gue suka pilih dia. Karena teksturnya creamy lebih ketebal itu, dia emang agak tricky kalau lo nggak skin prep dengan baik. Kalau kurang lembab, under eye cukup mudah nge-crack atau creasing. Misalnya lo suka concealer ringan dan look dalam tanda kutip natural, dia bukan pilihan tepat, cocoknya buat yang emang pengen lebih nutup. Dia ada aplikator sponge bawaan, jarang gue pakai sih, soalnya agak keras gitu. But, selain yang tadi disebutkan, cukup oke. In my cream or liquid blush era, dari Madame G, murah 20 ribuan isi lumayan banyak. Ada versi packaging baru, cuma ini gue versi lamanya. Gue agak jarang pakai dia karena beli shade cukup terang, dan dia pigmented banget. Jujur pakainya rada takut tiba-tiba ngeblok jider susah dipakai. Nggak susah, itu gue aja yang lebay. Triknya adalah keluarin di punggung tangan sedikit dan kayak agak di blend. Nah, diambil dan di-apply-nya dikit-dikit alias di build up. Teksturnya krim agak tebal ya, urusan di blend nggak susah sih. Finishnya lama-lama jadi ke matte. Warna yang gue pilih orange-ish, cukup deep. Kalian bisa perhatikan dia bisa ditumpuk sampai pigmentasi yang dimau. Buat blush 20 ribuan, I think this is a pretty good blush. Ketahanannya juga lumayan, bukan yang cepet hilang. Palingan packagingnya kurang rapi, isinya suka bleber. Beside that, lumayan cakep lah ya. Peralisan, ini udah pakai brow gel. Mau bahas pensil alisnya Implora. Dia bentuknya kecil membulat alias bukan modelan segitiga. Kenapa bukan pilihan utama? Soalnya dia gampang patah. Ini produk kedua dengan warna berbeda dan masalahnya masih sama, kepotek mulu. Alhasil dia pakai, keluarinnya dikit aja. Soalnya rapuh. Pigmentasi standar, karena tipnya kecil itu sih, makanya lebih mudah dikendalikan. Sehingga nggak ngeblok. Cukup keras, nggak tipe creamy, jelas. Ketahanan I would say standar juga. Gampang luntur atau kehapus enggak. Awet tahan badai abis juga enggak. So-so, buat harganya pun layak dipakai. Kecuali rentan patahnya itu. Ngeset muka gue pilih loose powder dari Pink Flash. Lucu ya packaging pink, under 30 ribuan. Isinya memang dikit tapi sepadan sama harganya. Packaging mungil, puffnya juga kecil cuma muat 2 jari. Di puffnya itu suka kecetak motif bolong kontainernya. So ditepuk-tepuk ya biar rata dan nggak berpindah itu motifnya ke muka. Buat ukuran bedak tabur affordable, dia lumayan kok. Bisa ngeset riasan tanpa patchy atau kering. Butirannya lumayan halus, ada efek blurringnya. Matte finish, walau setelah dibandingin dengan loose powder gue yang lain, dia oil controlnya bukan yang bagus super nahan. Lama-lama kelihatan kilau oily skin gue, dan nggak gitu transfer proof jadinya.
On that note, ketahanannya cukup oke, dia ngeset tanpa bikin patchy atau keki. So, that's a good point. Kontur, harus sering-sering gue pakai karena lo pada lihat itu, udah hit penisa di sisi-sisinya aja. Isinya memang nggak sebanyak yang lain, tapi tetap ajaib gue bisa pakai kontur yang Tia pakai kan. Nggak tebel atau banyak banget sampai tinggal segini. Shade kontur Pink Flash ini lebih ke warm tone, sedikit bertone merah. Pigmented dia, nggak perlu pakai banyak-banyak, di blue it up aja. Takutnya ngeblok, lo repot ntar ngeblendnya. Terlalu nekan brush dan too much product bisa berisiko bikin dia stuck di satu spot. Nggak mau kan begitu? Sebagai pencinta kontur cool tone berundertone abu, si Pink Flash ini masih kepake kok. Sekarang gue udah agak berdamai sama produk yang namanya kontur tapi warm tone. Asal bukan oranye aja. Terutama karena harganya, si Pink Flash ini bisa dicoba buat yang penasaran sama step kontur. Soal rutin kontur gue gimana bisa simak video dah tuh. Nggak terlalu ribet atau gimana-gimana, tenang. Kita berpindah ke eye makeup. Gue harus sering-sering pakai eyeshadow eye magic ini karena mubazir kalau enggak. Lihat, gede bener, lebih gede dari kepala gue malah. Seukuran laptop dia. Plusnya, udah dilengkapi kaca segede bage juga. Isinya ada 56 warna. Nggak heran ukurannya segitu. Ada eyeshadow netral, sampai warna-warni. Matte dan shimmer of course. Ada juga face product semacam blush, contour, dan 2 warna highlighter. Nggak sering-sering gue gunakan, soalnya gue demen pegang produk eyeshadow-nya pas pakai. Sedangkan dia nggak bisa, dan mesti gue letakkan di meja. Namun, formulanya lumayan, hasil eye makeup tiap pakai dia pun bagus-bagus aja. Gue mau recreate look ini by the way. Pertama ambil matte putih dan apply di inner corner, buat base shade kuning nanti. Lalu, ambil matte oranye dan aplikasikan di sepertiga dalam kelopak mata. Formula matte-nya pigmented, nggak PR untuk ditumpuk sampai pigmennya muncul jeder gitu. Tipe powder yang wajar, fallout-nya nggak sebanyak itu, di blend-nya cukup mudah. Buat palet dengan warna sebanyak ini, harganya reasonable abis, di bawah 200 ribuan. Matte kedua ambil warna kuning ini, kasih di atas putih itu sama nanti di tengah kelopak mata. Formulasi warna kuning tuh agak susah, soalnya kalau jelek borderline ashy pucat nggak jelas. Ini dengan atau tanpa base putih lumayan muncul sih. Setiap nunjukin palet ini ke internet, gue suka ditanya kayak, "Kak, cocok nggak buat cosplay?" Terus gue suka balas, "Ya cocok-cocok aja. In a sense that, lo emang butuh warna sebanyak ini atau suka bermain dengan colorful eyeshadow. Misal cuma pakai warna-warna coklat netral aja, baru kurang cocok." Matte ketiga, ambil biru terang. Gampang ditebak lah peletakannya di mana, di ujung mata. Di gue, warna biru cukup tricky. Mungkin pengaruh undertone ya. Tiap pakai biru semisal layernya terlalu tipis atau pakainya dikit, dia lebih condong ke hijau. Alhasil, gue apply biru ini agak banyakan. Selalu manfaatkan loose powder bila dirasa eyeshadow-nya ngeblok. Gunakan flat brush, kasih si biru di under eye dalam. Nggak usah semuanya, cukup di bagian dalam itu. Setelahnya, aplikasikan di atas lengkung untuk ngasih efek kontras. Juga mau mencapai look kayak referensi. Shimmernya entar, sabar. Kayak yang atas, warna kuning di tengah under eye. Sedangkan ujungnya, you guess it, oranye. Lo bisa apply ulang di pertemuan warna agar transisinya lebih mulus. Lagi-lagi, si bedak tabur mau ujungnya lebih blended. Ambil shot gelap ini untuk dijadikan liner. Standar sih, ikutin aja garis mata lo. Biar gampang, pakainya brush pipi kecil super tipis. Kelihatan ya, bedanya setelah dikasih liner. Gak lupa di garis mata tengahnya, gak semudah yang tadi emang. Suka geli kasih warna di sana tuh. Tahan. Bikin eyeliner dan suka diusap kuku semisal rasanya kurang tajam. Ini bisa jadi alternatif kalau lo nggak jago bikin eyeliner. Gunain aja eyeshadow gelap. Yang bawahnya nggak terlalu neko-neko. Mulai dari tengah dan ikutin eyeline dan disambung ke liner yang atas. Yang mengarah ke dalam nyusul dikasihnya. Shade beige pucat untuk isi eggyosal. Terus kontur sebagai garisnya. Sentuhan tambahan, shade oranye tadi di ujung eggyosal. Ini agak ke wash out lighting, cuma ini shimmer silverish gitu. Dia cukup sparkly, cakep. Tipe lebih rapat shimmernya dan enggak flaky, banyak fallout. Pretty, kayak di referensi, apply di lengkung dalam mata, motong si warna oranye dan biru. Lebih enakan pakai brush dibanding jari, soalnya lebih presisi. Ini dia eye look hasil eyeshadow jumbo-nya Eye Magic. Udah pakai soft lens ya. Meski bagus, gue suka skip eyeliner coklat Pink Flash. Kualitas atau hasilnya enggak salah, hanya aja preferensi gue untuk eyeliner coklat tuh yang warm tone. Si Pink Flash ini tuh sama warnanya lebih pekat gelap, hampir mendekati abu malah. Jadi, nggak gitu beda sama yang versi hitam. Buat pengalaman pakai dan hasil akhirnya sama kayak yang hitam itu. Brush cukup tipis, sehingga bisa bikin liner panjang dan runcing. Ketahanan cukup buat daily makeup. Pigmented,
Buat harganya yang under 20.000, dia udah lumayan banget dan dipakai banyak orang. Nih, lihat hasil akhirnya. Bagus, cuma kalau dilihat langsung pun nggak ketara warna coklatnya. Maskara ada dari Marshmallow. Basically, ketemu yang lebih bisa bikin lentik jigrak tahan lama. Makanya meski hasilnya lumayan cakep, nggak terlalu sering gue pakai. Dia tipe maskara fiber. Hasil paling mencolok dari dia adalah bikin panjang. Bikin lentik, ada. Lebih ke lentik natural looking. Volume not really. Dia tuh kayaknya nggak ada stopper produk, jadi kadang keambil terlalu banyak. Nggak clumpy doh. Si aplikatornya agak melengkung, harganya under 50 ribuan deh. Untuk seharganya, cukup oke. Personally lebih suka yang gote, soalnya lebih dalam tanda kutip kering, jadi lebih lentik sedikit. Ketahanan oke, meski memang lentiknya agak turun lama-lama. Here's my eyelashes setelah pakai dia. Not bad, karena sumber inspirasinya pakai manik-manik, ya ikutan juga. Itu buat nail art sebenarnya. Tapi ya udah terserah gue kan ya. Murah juga jadi gas. Itu biar nempel pakai lem bulu mata palsu. Ngomongin bulu mata palsu, ini udah pakai buat atas bawah. Blush. Oke, setelah cari-cari tahu lagi, ternyata shade 04 ini aja yang pigmentasinya kurang. Yang lain lebih pigmented. I don't know why, emang dibikin begitu kali. Dia murah abis di bawah 10.000. 5 ribuan apa ya? Emang kecil, jadi nggak heran. Gue usuk-usuk banyak dan lama ya, biar lebih mudah muncul di pipi. Formulanya cakep padahal, lumayan soft dan mudah di blendnya. Fallout-nya juga nggak banyak. Selain itu, somehow ada efek blurring. Tapi ya, tiap pakai dia entah harus ambil banyak atau apply bolak-balik sampai ketebalan yang dimau. Warnanya pun warna gue banget, warm peachy to orange. Buat daily look cocok dia. Kalau lebih glam ya, kayak gue ini, apply-nya effort. So, gue demen hasilnya cakep. Cuma ya, si pigmentasi tipis itu yang bikin agak mager. Buat si Viva Blush 5 ribuan ini, gue nggak bakal komplain lebih banyak jadinya. Setting spray, ini punya Marshmallow, but you know, gue nggak suka semprotannya brutal. Air yang keluar gede-gede kayak pakai keran, makanya dipindahin ke botol lain. Sayang banget sumpah, padahal gue suka produknya. Made tapi nggak bikin kering ketarik, oil control ada, bikin makeup nggak dempul dan isinya banyak 100 ml. Dengan harga under 30.000 kalau nggak salah. Positif kan kedengarannya? Si semprotannya yang kurang bagus itu aja yang bikin ilfeel. Ini isinya tinggal dikit karena emang bagus. Pengen gue habisin juga, to be honest. Apakah nanti beli lagi? Entah. Semoga aja diimprove spraynya. Buat lip makeup ada 3 produk. Pertama ini lip cream OMG yang versi lama. Kenapa nggak jadi favorit? Gue lebih demen versi barunya yang tutup merah. Hampir sama hasilnya, tapi si lama ini tuh lebih kering. Jadi mesti pastiin bibir lembab setiap pakai. Kalau enggak, kelihatan nge-crack. Pigmented dan cukup tahan lama. Also udah nggak suka pakai warna seterang ini buat jadi base ombre. Soalnya bibir gue tuh gelap two tone dan ada hint ungu dikit. Jadi di combo sama inner ombre warna apapun, hasilnya selalu condong ke pinkish. Kalau mau coba dia, ya beli yang versi baru ya. Gue list di deskripsinya link yang baru juga. Inner ombre-nya Lip Mousse Dazzle Me. Kayaknya nggak banyak yang tahu, kalah populer dari yang lain. Dia formulanya agak condong ke lip velvet sebenarnya. Soalnya kerasa agak powdery gitu. Swipe pertama mungkin kurang pigmented, jadi mesti di layer. Dia jelas bukan tipe transfer proof. Gue beli karena warnanya cakep sih. Bandingin ya, swatch sama gimana pas jadi inner ombre di atas lip cream nude. Jadi lebih ke pinkish kan? And I don't like that, karena nggak sesuai bayangan gue. Kelebihan dia tuh tentu di bagian nggak kerasa kering di bibir. Bisa di-build terus pigmennya. Di blendnya pun mudah. Mau glossy lips, of course. Ini lip gloss Pink Flash. Not my favorite, soalnya ada lip gloss OMG. Jujur-jujuran aja, bagusan yang OMG. Ini lip gloss clear ya. Hasil glossy-nya emang cakep. Bukan kesukaan gue, in a way, nggak tahu apakah karena formulanya dia lebih tebal sedikit atau gimana. Dia suka bikin warna lip cream gue kecampur. Pengennya pakai lip gloss itu jadi lapisan di atasnya aja. Cuma si Pink Flash ini kadang bikin warnanya lebih nyaru. Jadinya efek ombre itu nggak gitu kelihatan. Dibilang ringan, cukup ringan. Ketemu alternatif lain. Makanya kayak, ya, oke, whatever. Ini hasil 3 lipis. Berlebihan but apa bagian makeup gue yang nggak berlebihan. And here's the final look. Menurut lo gimana? Udah lama ya nggak makeup mata warna-warni and I love it. Bikin gue pengen lebih banyak pakai colorful eye look gini. Blushnya cakep and I like glossy lips. Base color gue emang warm tone look sih kayaknya. But gue membuka kemungkinan pakai cool tone because why not? Makeup supposed to be fun alias suka-suka aja deh. Nah, mari rekap nggak semua. Let's say produk-produk yang bakal lebih sering dipakai dibanding yang lainnya.
di video ini. Concealer Second Date. Kekurangan dia adalah kesalahan gue, which is salah beli shade. Kalau si Pixi udah habis, dia bakal jadi concealer spot conceal utama gue. Foundation Gote. Cakep hasilnya. Matte tapi tergolong ringan dan glow masih kelihatan. Cukup affordable juga dengan pump praktis. No complaint. Cream blush Madame G. Dulu takut pakainya, sekarang udah biasa aja. Warnanya lumayan cakep pula di gue. Pigmented abis dan condong ke matte finish. Mau pakai produk sampai habis, so dia masuk list tersebut. Loose powder Pink Flash. Affordable dan cukup cakep, nggak bikin patchy. I would say though, meski matte finish, setelah di-compare lagi oil controlnya only okay. Bukan jelek, tapi only okay. Gue ini super berminyak. So kalau kulit kalian less oily mungkin bakal lebih suka. Contour Pink Flash. Jelas bakal lebih sering dipakai biar beneran habis tuh dikit lagi. Dia condong ke warm tone, ada tone merah dikit. Pigmented. Buat daily look oke lah. Eyeshadow Eye Magic. I mean gue memasuki tahap suka colorful eye look lagi. Ada kacanya ya. Warnanya banyak dan versatile. Ada produk buat selain mata pula. So, color stories banyak dan secakep ini sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Hampir ke skip concealer MOP. Dia creamy tebal, jadi skin prep-nya mesti lembab kalau nggak mau lebih cepat nge-crack. Dia gue ambil kalau pengen coverage tinggi. Maybe you like it. Kalau nggak punya banyak garis di under eye, why not, I guess. Blush Viva. Again, warnanya super indah dan soft ngeblend di muka. Jadi gue rela setiap pakai dia agak tebal untuk mencapai look secakep ini. I mean, kalau mau nyoba juga nggak rugi sih. Harganya 5 ribuan aja, dan kualitas lainnya bagus. Lip Mousse Dazzle Me. Mirip lip velvet jatuhnya, pigmented dengan deep build. Warnanya warm cakep, cukup nyaman di bibir, nggak kerasa kering. Pas bare face pun cocok. Setting spray Marshmallow. Di samping semprotannya yang jadi poin minus banget, dia matte finish nggak kering kerontang, oil control lumayan, isi banyak. Gue berharap banget brandnya bakal improve si spray. Pasti gue beli ulang kalau terjadi. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.